Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Masa lapang pada hari Ahad ini kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Pagi tadi kita dalam kuliah subuh telah menjelaskan nama Allah Al-Wakil. Dan memahami dengan tepat nama Allah Al-Wakil sangat menolong untuk kita menjadi mukmin yang baik. Sebab perkataan Al-Wakil, dia ada kaitannya dengan tawakal. Tawakal pula membawa makna menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Sehingga kata para ulama akidah, derajat iman seseorang sangat tergantung sampai di mana tawakalnya kepada Allah. Okey, itu pelajaran pagi tadi. Jamaah yang belum dengar, sila dengar rakamannya. Sangat menolong. Untuk kita mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Sangat menolong. Nah, kuliah duha kita ni pula di bawah tajuk 2 sebab utama mengapa manusia mendapat murka Allah. Dan selanjutnya layak masuk neraka yang bernyala-nyala. 2 sebab utama manusia dilempar dalam api neraka. Hakikat itu tertera di dalam ayat 10, 11 dan 12 dari surat Al-Mulk. Kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami dulu di dunia mendengar dan memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Andai kata dulu di dunia kami suka mendengar dan kami mau gunakan akal, sudah pasti kami tidak akan dilempar dalam api yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim. Lalu mereka mengakui akan dosa-dosa mereka tersebut. Maka kebinasaanlah bagi mereka, penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, walaupun Tuhannya, yakni Allah, tidak dapat dilihat di dunia ini, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang terakhir ini. Senantiasa takut pada Allah, walaupun Allah itu tidak nampak. Berbeza dengan golongan yang pertama. Tak suka mendengar, tak suka berfikir. Berdasarkan ayat ini, Ustaz buat satu tajuk. Dua sebab utama mengapa manusia dihumban ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Allah yang cakap. Semua ucapan Allah benar belaka. Dan Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Okey, kita masuk tafsiran ayat atau terjemah maknawiyah. Apa maksud mereka tak suka mendengar, Pak Ustaz? Apa maksud mereka tak mau gunakan akal, Pak Ustaz? Dua topik itu akan kita bahas dalam nota ini. Nota yang insya-Allah menjadi bahan Ustaz untuk meneruskan tulisan ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid yang ke-6. Insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat di atas bahwa orang-orang dalam neraka berkata, orang-orang dalam neraka berkata, walaupun dalam neraka belum ada manusia, tapi Allah boleh sebut apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebab Allah tahu segala-galanya. Allah cerita, di dalam neraka nanti ada orang yang berkata, kalaulah dulunya di dunia, ketika kami hidup di dunia, kami suka mendengar dan mau memikirkan atau menggunakan akal, maka sudah pasti kami tidak akan dilempar dalam api yang menyala-nyala. Allah yang cerita, bukan Ustaz.
Semua kandungan Quran benar belaka. Sama ada kita mau ambil iktibar atau tidak, itu urusan kita. Kalau ingin selamat daripada siksaan neraka, maka ketika hidup di dunia banyak-banyaklah mendengar, gunalah akal yang wajar sewajarnya, akal yang waras gunakan sewajarnya. Mereka penghuni neraka dijelaskan oleh Allah. Mereka mengakui, mereka iktiraf terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Fa'tarafu bidzambihim. Ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelum. Mereka mengakui akan dosa-dosa mereka. Dosa apa? Dosa yang dulu tidak suka mendengar. Dosa dulu tak mau gunakan akal. Mereka akui dosa-dosa mereka tersebut yang mengakibatkan mereka dihumban ke dalam api yang bernyala-nyala. Senang saja memahaminya, bahwa rupanya sikap tidak suka mendengar ini, dia adalah dosa yang boleh mengakibatkan ke dalam neraka. Sikap tak mau gunakan akal yang waras di antara penyebab manusia dihumban dalam api neraka. Pertama sekali, mereka tidak suka mendengar. Terutama panduan-panduan yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, tak mau mendengar bimbingan-bimbingan utusan Allah. Rasulullah tak mau dengar. Quran tak mau dengar. Hadis Nabi tak mau dengar. Malah tak berusaha memahaminya lagi. Mereka akan dihumban dalam api neraka. Tetapi sebaliknya pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-12, sebaliknya mereka yang takut kepada Allah, walaupun Allah itu maha ghaib, tak nampak di dunia ini, perasaan takut tersebut mendorong mereka senantiasa untuk taat kepada Allah. Apakah dengan melaksanakan suruhan-suruhan Allah, atau rasa takut itu membuat mereka menjauhi larangan-larangan Allah? Dan untuk mereka Allah sediakan ampunan dan bagi mereka pahala yang besar, yakni syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir ini. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, khasnya golongan lansia, golongan lanjut usia. Kita sama-sama lansia. Tak lama lagi kita akan mati.
Kita akan menemui Allah. Itu sebabnya bila ada kematian kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kepada Allah kita semua akan balik. Balik bukan sekedar balik. Balik untuk disoal siasat. Balik untuk dihisap. Kita berdoa pada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah kami dengan hisap yang mudah. Hisaplah kami dengan hisap yang ringan. Yaitu hisabu ardin. Hindarkan kami ya Allah daripada hisabu munakasyatin. Jangan kami dihisap sehingga ditanya sampai sedetail-detailnya, secara terperinci. Kami takut ya Allah. Sebab Nabi bersabda, tidak ada seorang pun yang dihisap dengan hisap yang detail kecuali dia akan celaka, kecuali dia akan diazab. Na'udzubillahi min dzalik. Barangkali inilah hikmahnya, barangkali inilah rahasianya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut surat Al-Mulk adalah surah yang dapat menghalang, yang dapat melindungi kita daripada azab kubur dan azab api neraka. Banyak sebenarnya pengajaran dalam surat Al-Mulk yang bila kita amalkan, kita baca, kita faham dan amalkan, suruhan-suruhannya, kita jauhi larangan-larangannya, kita akan selamat dari azab kubur dan azab neraka. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, hiyal mani'ah wa hiyal munjiyah. Surat Al-Mulk itu adalah surah yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab kubur dan azab api neraka. Kita tidak tafsirkan keseluruhannya. Walaupun Ustaz pernah buat kaset tafsir surat Al-Mulk. Banyak pengajaran yang ada di dalamnya. Cuma pagi ini kita fokus cara agar terhindar daripada azab kubur dan azab neraka selagi hayat di kandung badan. Hendaklah banyak mendengar dan pandai menggunakan akal. Sebab andai kata tak suka mendengar, apalagi nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita lebih ikut hawa nafsu, ikut kehendak diri. Apa yang ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi kita tak hiraukan, tak mau dengar langsung. Lalu sampai mati tidak tobat. Tunggu saja masanya untuk dihumban dalam api neraka. Demikian juga mereka yang tidak mau gunakan akal yang waras. Itu sebabnya semalam, itu sebabnya pagi tadi, Ustaz anjurkan sangat mereka yang ikut kuliah subuh tentang nama Allah Al-Wakil. Jangan sampai absen untuk dengar ceramah Ad-Duha ini. Nah sekarang kita nak fokus kepada dua sebab utama manusia masuk dalam neraka.
pengajaran ayat atau tafsiran ayat, terjemah maknawiyah. Dalam ayat-ayat di atas ada dua sebab utama mengapa manusia dilempar oleh Allah ke dalam neraka di akhirat nanti. Sedangkan bagi manusia yang senantiasa takut kepada Allah, akan Allah anugerahkan ampunannya dan syurga. Nah, bila ditanya, mengapa demikian Pak Ustaz? Mengapa gara-gara tidak suka mendengar di dunia dan tidak suka menggunakan akal yang waras, lalu dilempar ke dalam api neraka? Mengapa Pak Ustaz? Apa sebabnya? Ini penjelasan singkat, lebih kurang 45 minit berikut ini kita akan jelaskan lengkap dengan hujah dan dalilnya. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis sahih. Siapa sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Menuntut ilmu mesti banyak dengar. Itu yang paling utama. Ilmu bertambah bila banyak dengar. Bila tak mau dengar, macam mana ada pertambahan ilmu? Dua sebab utama manusia dilempar dalam api neraka yang menyala-nyala. Pertama, tidak suka mendengar. Kita bahas bab ini dulu. Mendengar sesuatu, mendengar dengan cermat sesuatu, suruhan ke atau larangan, sangat besar peranannya dalam mentaati sesuatu. Untuk taat, mustahil bila orang itu tak dengar. Anak yang tidak dengar nasihat ibu bapa biasanya tak elok. Beza dengan anak-anak yang dengar nasihat mak bapa. Begitu juga murid-murid. Bila tak dengar nasihat guru, ustaz, demikian juga jamaah. Termasuk jamaah online. Tak mau dengar. Macam mana mereka akan bertambah ilmu? Allahu Akbar. Ustaz dapat WhatsApp tadi dari Amerika. Salah seorang jemaah yang rajin sedang musafir, sedang berada di dalam kapal di Iceland, Lautan Atlantik kalau tak salah, Atlantik Utara. Beliau dengar ceramah kuliah subuh tadi. Lalu beliau WhatsApp, "Saya dengar Ustaz, Masya Allah, cantiknya kalau kita faham makna nama Allah Al-Wakil." Allahu Akbar. Tu jauh di sana. Ada yang ada di Scotland. Ini untungnya ceramah online. Satu dunia orang boleh dengar. Sementara orang-orang yang dekat, walaupun sama-sama duduk di Malaysia,
Berapa banyak yang malas mendengar. Jadi mendengar ini sangat mustahak untuk seseorang itu boleh mentaati siapapun. Mendengar nasihat ibu bapa, mendengar nasihat majikan, mendengar nasihat bos. Kita tidak akan jadi orang yang taat kalau tak suka mendengar. Itu rahasianya. Berulang-ulang kali Allah menyebut dalam Al-Quran, wa ata'na, dan kami taati, mesti terletak setelah sami'na. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Taat senantiasa disebut setelah sami'na. Sami'na maknanya kami kumpul knowledge, kami kumpul ilmu, kami kumpul pengetahuan, baru kami patuhi. Buat suruhan, jauhi larangan. Dan itu jugalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Ustaz ada tulis di dalam buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak salah, bahagian penghujung dari jilid 2. Apa kata Nabi? Setelah para sahabat minta ditinggalkan wasiat. Pertama sekali wasiat Nabi menjelang wafatnya. Tak lama setelah wasiat itu baginda meninggal dunia. Ittaqullah wasma'u wa ati'u walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Itu disebut lebih dahulu oleh Nabi. Bertakwalah kamu, hai umat, kepada Allah. Dan banyak-banyaklah kamu mendengar dan taati apa yang kamu dengar. Walaupun yang menyampaikan ilmu itu hamba abdi berbangsa Habsyi. Allahu Akbar. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu disusuli, banyak-banyaklah mendengar dan taati apa yang kamu dengar. Ini memberi isyarat impossible untuk jadi orang yang takwa. Andai kata tak suka mendengar. Atau suka mendengar tapi tidak mau diikuti dengan ketaatan. Kuliah-kuliah semacam ini hanya sekedar halua telinga saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat, wasiat mesti membawa makna pesan-pesan yang sangat penting. Itu wasiat Rasul. Hadisnya sahih. Di dalam Al-Quran sangat banyak perkataan as-sam'u, pendengaran, dan al-basaru, penglihatan. Ini satu kajian yang cukup menarik. As-sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan, disebut secara bergandengan sebanyak 19 kali. 19 kali. Berapa kali? 19. Dari 19 kali itu, 17 kali daripadanya. 17 kali daripadanya. Dari 19, 17 kali daripadanya Allah sebut as-sam'u
lebih dahulu daripada al-basaru. Itu memberi isyarat Allah sebut penglihatan al-basaru lebih dahulu daripada as-sam'u hanya 2 kali saja. 19 dikurangi 17. Sedangkan 17 kali daripadanya pendengaran dulu disebut lebih dahulu. Pergandingan antara pendengaran dan penglihatan disebut bergandingan menunjukkan dua indera ini. Indera pendengaran dan indera penglihatan sangat mustahak dan penting bagi umat manusia. Dengan dapatnya kita melihat, dengan dapatnya kita mendengar, insya-Allah manusia itu akan jadi manusia yang sempurna. Cuma apakah rahasianya? As-sam'u disebut lebih dahulu daripada al-basaru sebanyak 17 kali dari 19 kali. Ini pula memberi isyarat. Walaupun kedua-dua indera tersebut mustahak dan penting, namun pendengaran lebih penting dari penglihatan. Kalau mata kabur, ada alatnya dengan pakai kacamata. Power. Jadi terang balik. Tapi bila pendengaran sudah menghilang, mungkin boleh diperbaiki, tapi lebih sulit. Lebih sulit. Walaupun ada semacam alat. Ada, bukan tak ada. Cuma di sini kita ingin jelaskan. Penting macam mana pun penglihatan. Lebih penting lagi pendengaran. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Coba dengar. Salah seorang doktor dari Mesir membuat analisa di dalam tulisannya. Pendengaran disebut lebih dahulu karena pendengaran ini berfungsi lebih dahulu, berperanan lebih dahulu daripada penglihatan. Pendengaran sudah function sejak dalam rahim ibu lagi, dalam kandungan. Itu sebabnya ibu-ibu yang sedang hamil digalakkan sangat agar membaca Al-Quran. Sebab janin, sebab baby dalam perut mendengar ayat-ayat Quran. Tapi sebaliknya mata belum function. Kecuali setelah keluar dari rahim. Bayangkan kalau baby boleh melihat apa yang ada dalam perut, barangkali banyak ceritanya. Tapi tidak. Ini alasan pertama mengapa pendengaran disebut lebih dahulu, sebab pendengaran adalah berfungsi lebih dahulu daripada penglihatan. Pendengaran sudah berfungsi sejak dalam perut ibu lagi. Sedangkan penglihatan tidak berfungsi kecuali setelah lahir, keluar dari perut ibu. Itu satu. Itu sebabnya ibu-ibu yang sedang hamil digalakkan membaca Quran.
tak kuat membaca, banyak perdengar Al-Quran, CD, melalui kaset, melalui radio, perdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah menjadi amalan Ustaz. Habis saja subuh, buka laptop. Banyak ayat-ayat Quran. Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, As-Sajadah, Yasin, Al-Baqarah. Perdengarkan. Sampai tengah hari. Agar rumah kita diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini belum lagi kelebihan mendengar dan membaca Al-Quran. Kata para ulama, kita akan terhindar daripada penyakit nyanyuk, pikun. Nanti kita akan jawab salah satu soalan daripada jemaah. Apa doa Pak Ustaz supaya saya tidak nyanyuk? Sebab sekarang sudah mula lupa-lupa. Nanti kita jawab insya-Allah. Itu yang pertama. Mengapa al-basaru, maaf, as-sam'u disebut lebih dahulu daripada al-basar, penglihatan? Karena ia berfungsi lebih dahulu bagi baby. Yang kedua, apabila seseorang melahirkan bayi atau baby, dapat mendengar. Baby tersebut dapat mendengar. Walaupun matanya buta. Tidak mustahil baby itu setelah dewasa akan hafal Quran. Akan jadi imam. Salat berjamaah walaupun buta. Boleh jadi khatib di atas mimbar pada hari Jumaat atau hari raya. Apa sebab? Dia boleh mendengar. Walaupun dia buta. Tapi berbeza keadaannya apabila baby yang lahir dalam keadaan peka. Walaupun matanya terang. Berbeza dengan anak yang lahir dalam keadaan boleh mendengar. Biasanya bila boleh mendengar, baby tersebut akan boleh bercakap. Sebab percakapan ini adalah hasil daripada pendengaran. Walaupun pada asalnya yang dia dengar susu, lalu dia sebut cucu. Walaupun maknya sebut makan nasi, dia sebut naci. Tapi ada kaitannya pertuturan itu dengan apa yang kita dengar. Tapi sebaliknya apabila seseorang peka lahirnya, walaupun matanya jelas, biasanya dia tidak mampu bertutur. Biasanya dia tidak mampu bercakap. Lain halnya jika Allah berkehendak. Sebagaimana video yang Ustaz kirim, posting lebih kurang 3 minggu yang lalu. 2-3 minggu yang lalu. Seorang pemuda dari Mesir tidak dapat bercakap. Tetapi dia dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Allahu Akbar. Itu mukjizat.
Bila diajak bercakap, dia hanya dengan isyarat. Tapi bila disuruh dan dilihatkan Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, dia dapat baca Quran dengan sempurna. Itu di antara ciri-ciri atau kelebihan Quran adalah mukjizat. Itu bab lain. Mungkin 1 juta satu orang, 10 juta satu orang yang boleh buat macam itu. Itu bukan ukuran. Tapi bila baby lahir dalam keadaan peka, biasanya dia tidak boleh bercakap. Tapi bila dia lahir dalam keadaan boleh mendengar, tidak mustahil dia akan jadi hufaz, hafal Al-Quran, jadi imam salat berjamaah, sebab dia boleh bercakap, hasil dari pendengaran. Okey. Sekarang kita berpindah kepada sebab yang kedua. Mengapa manusia dilempar dalam api neraka? Sebab kedua, karena tak mau gunakan akal yang waras. Hadirin dan hadirat semua, kita tahu pembeza manusia dengan hewan, pembeza manusia dengan binatang adalah akal. Akal adalah alat untuk membezakan al-haq yang benar dengan batil yang salah. Itu fungsi akal. Terdapat 14 kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang pertanyaan, afala ta'qilun? Apakah kamu tidak ada akal? Maknanya, apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak faham? Diulang sampai 14 kali, afala ta'qilun? Dalam kaedah bahasa Arab, dalam ilmu retorika bahasa Arab yang dipanggil dengan ilmu balaghah, faedah pertanyaan itu adalah lil inkar walit taubih. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, pertanyaan dalam bahasa Arab, khasnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, ada 12 kegunaannya. Ada 12 kegunaannya. Hebatnya bahasa Arab. Bentuknya pertanyaan. Apalagi kalau Allah yang bertanya. Apalagi kalau Rasul yang bertanya. Ada 12 kegunaannya. Di situ kita perlu belajar tafsir. Tak cukup terjemah harfiah. Orang-orang yang pakar dalam bahasa Arab menjelaskan. Kembali kepada pertanyaan Allah dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak gunakan akal? Faedah pertanyaan itu adalah lil inkar, untuk mengingkari. Kalau kamu buat perkara-perkara itu bermakna kamu tak ada akal. Atau faedahnya litaubih, untuk menghina, untuk mencela orang yang tak pandai gunakan akal sewajarnya. Akal ada tapi tak berperanan. Untuk membezakan mana yang patut kita ikuti, mana yang patut kita tolak. Tak dapat membezakan. Sebagaimana yang selalu Ustaz sebut, setengah-setengah Ustaz bawa ajaran akidah ke, fiqh ke, akhlak ke,
membawa hadis, bawa dalil, bawa ayat Quran, hadis derajatnya sahih. Tapi ajaran ustaz tersebut ditolak. Tapi bila mendengar ceramah, ada banyak ketawa-ketawa. Tanpa membawa ayat Quran, tanpa membawa hadis Nabi. Kalau bawa hadis Nabi pun tak disebut derajatnya. Bukan main disenangi lagi. Ustaz yang kedua ini. Yang pertama pula, lengkap ayat Quran dan hadis Nabi. Dituduh, bukan-bukan. Dicemuh, dicaci. Pembawa ajaran sesat. Mana fungsinya akal? Sedangkan Islam agama dalil, agama hujah. Bukan agama ikut-ikutan. Agama Islam bukan milik seseorang. Dia milik Allah, milik Rasul. Yang disampaikan oleh Rasul. Bila ikut Quran, ikut sunnah, kamu tidak akan sesat. Di mana letaknya akal manusia? Yang tidak ada dalil diikuti. Yang ada dalil dicemooh, ditolak. Bukankah itu bermakna akalnya tak function? Kalau kita tegur, marah. Tapi itu realiti. Sungguh banyak dalam masyarakat Islam Nusantara yang cenderung cara begitu. Jadi kegunaan pertanyaan daripada Allah, bukan Allah tak tahu jawabannya. Tapi faedah pertanyaan itu untuk menafikan bahawa orang itu orang yang tak ada akal. Atau untuk menghina orang tersebut yang tidak menggunakan akal sewajarnya. Berikut ini Ustaz akan bawa satu contoh. Afala ta'qilun. Allah berfirman pada ayat 44 dari surat Al-Baqarah. Surah 2 ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik, buat ma'ruf, buat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu ada baca kitab? Apakah kamu tak ada akal? Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz ayat ini diturunkan atau asbabun nuzul, jawabnya, ayat ini diturunkan kepada ahli kitab Yahudi. Hadirin dan hadirat semua kita tahu, ahli kitab khasnya Yahudi, mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu Rasul sebenar. Sebab ciri-ciri Rasul akhir zaman tertera di dalam kitab Taurat. Mereka lah orang yang sebenarnya tertunggu-tunggu kemunculan Rasul akhir zaman. Sebab mereka tahu, berbeza dengan orang Mekah, mereka musyrikin, mereka tidak ada Rasul, mereka tidak ada kitab dari langit. Yahudi ada. Ada Musa, Harun, ada Taurat. Mereka baca. Tetapi begitu muncul Rasul akhir zaman, yang Allah pilih itu adalah orang Arab bernama Muhammad, mereka tolak. Tetapi pengetahuan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad, mereka suruh saudara mara mereka ikut Muhammad, ikut Muhammad.
tapi mereka sendiri tak mau ikut. Ini maksud ayat. Apakah kamu suruh orang lain berbuat baik, iaitu memeluk Islam, ikut Muhammad, sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri? Maknanya dia enggan, tak mau ikut Muhammad. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu ada baca kitab, yakni kitab Taurat. Afala taqilun? Apakah kamu tak ada akal? Ini yang Ustaz katakan di antara contoh. Pertanyaan afala taqilun, Allah menafikan orang macam itu sifatnya. Sebenarnya itu sifat orang yang tidak ada akal. Ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Segala pengajaran dalam Quran adalah seumum lafaznya. Ia bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Betul ayat itu diturunkan sebenar sikap Yahudi yang menyuruh familinya ikut Muhammad tapi dia sendiri tak mau ikut. Tapi ingat, ayat itu pengajarannya bukan hanya untuk orang Yahudi, termasuk orang Islam. Kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, belajar tafsir. Kalau kita suruh pasangan kita, kita suruh anak cucu kita, kita suruh ibu bapa dan adik-beradik kita, tapi kita sendiri tidak buat apa yang Allah suruh, kita sendiri masih lagi langgar larangan-larangan Allah, ini pun termasuk orang yang tak ada akal. Apakah kamu suruh orang lain berbuat kebajikan sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri? Itu sebabnya Rasulullah sebut dalam hadis sahih, di akhirat nanti ada orang dalam neraka. Ada orang dalam neraka yang dihumban dari atas gunung sampai di bawah terburai perutnya. Lalu penghuni neraka yang lain begitu melihat, lalu berkata, "Anta, ya fulan, engkau yang punya nasib seperti ini, terburai perutmu, dilempar dari atas gunung. Padahal dulu kamulah yang menyuruh kami berbuat baik. Kamulah yang melarang kami daripada berbuat mungkar. Mengapa nasibmu seperti ini?" Kata Nabi, itulah di antara contoh orang-orang yang dulu di dunia suka mengajak orang berbuat baik, tapi dia sendiri tidak buat. Melarang orang dari buat dosa dan maksiat, dia sendiri buat dosa. Nasibnya akan seperti itu. Terburai perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya dakwah dia terletak pada third step. Bukan first step, bukan second step, tapi third step. Dalam surat Al-Asri, semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman. Iman maknanya ada ilmu, terutama ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang selok-belok agama. Lalu disusuli dengan wa'amilus salihati. Dia mesti amalkan apa yang dia tahu. Ilmu yang dia miliki, dia kena amalkan. Itu second step. Ilmu dulu, baru amal. Baru third step, langkah ketiga. Wa tawasaw bil haq. Berdakwah, berpesan-pesanlah kebenaran itu kepada orang lain. Yang awak telah tahu dan amalkan secara pribadi, tak cukup. Awak mesti sebar-sebarkan kebenaran itu. Cuma bila kita sebarkan kebenaran, orang suka banyak, seperti ibu-ibu dan bapa-bapa serta para pemirsa. Tapi orang benci juga banyak. Yang caci, cela kita juga banyak. Disitulah perlu kepada step yang keempat.
wa tawasaw bis sabri. Terima kasih ibu-ibu dan bapa sekalian, sebab di antara komen yang Ustaz baca pagi tadi, banyak-banyak sabar Pak Ustaz. Allah tolong orang-orang yang sabar. Terima kasih. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini contoh. Walaupun contoh itu Allah sebut tentang ahli kitab, tapi tidak mustahil umat Islam juga akan tergolong orang yang tidak ada akal. Bila menyuruh orang buat baik, tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Na'udzubillah. Ini belum lagi kita lihat ayat 2 dari surat As-Saff. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar laknat dan kutukan Allah terhadap orang yang berkata tapi tidak berbuat. Sebabnya hati-hati menjanjikan sesuatu kepada orang lain, termasuk kepada rakyat. Andai kata Anda sendiri tidak mampu untuk menunaikannya. Hati-hati, Anda layak mendapat laknat dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Penjelasan ayat tersebut, Allah menyebut di antara sifat kufar ahli kitab yang suka menyuruh orang berbuat baik, tetapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca kitab At-Taurat. Apakah mereka tidak berakal? Apakah mereka tak berfikir? Padahal hadirin dan hadirat, sebenarnya bagi orang yang ada ilmu, dia hendaklah amalkan dirinya sendiri dulu sebelum menyuruh orang lain. Lihat ayat 6. Surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, peliharalah dirimu dulu dan ahli keluargamu dari api neraka. Diri dulu, jadilah orang baik supaya jadi contoh bagi ahli keluarga. Pasangan ke, anak cucu ke, adik-beradik ke. Tapi diri mesti baik dulu. Sebagaimana kehendak surat Wal Asri. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan satu lagi syarat untuk jadi orang yang berakal. Ustaz bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma di antara orang yang paling banyak menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Pada suatu hari beliau bertanya, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling afdal, yang paling hebat? Jawab Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling istimewa, paling hebat adalah orang beriman yang paling baik akhlaknya. Okey. Kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Siapa pula orang-orang beriman yang panjang akal, yang bijaksana, yang berakal, yang pandai, yang pintar? Siapa pula ya Rasulullah? Nabi sebut dua syaratnya.
Aktsaruhum lil mauti dzikra. Pertama, sifat orang beriman yang panjang akal, yang bijak, ialah orang beriman yang banyak ingat kepada kematian. Dan yang kedua, syaratnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang kedua, sifat orang beriman yang bijak, panjang akal, dia senantiasa memperbaiki amal sebagai bekal untuk dia bawa setelah dia mati. Senantiasa memperbaiki amalnya. Ulaikal akiyas. Mereka itulah orang yang berakal panjang. Mereka itulah orang yang bijaksana. Apa pula penjelasannya? Rasulullah menyebut dua sifat orang yang beriman, yang panjang akalnya atau bijaksana. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tapi penuhi dulu syaratnya. Banyak ingat mati. Apalagi umur sudah lansia seperti ini. Tak lama lagi akan mati. Cuma nasihat Ustaz, kalau Ustaz mati dulu, jangan berhenti belajar. Belajar. Terutama kepada ustaz-ustaz yang bila mengajar bawa dalil, bawa hujjah. Itu menunjukkan orang yang berakal. Setiap masa yang kita miliki di dunia ini, bukan hari per hari, bukan jam per jam, minit ke minit, kita ingin gunakan pada faedah sesudah mati. Nah, yang kedua, tanda-tanda orang beriman yang panjang akal, senantiasa memperbaiki bekal untuk dia bawa setelah mati. Itulah orang yang bijak dan panjang akal. Nah, timbul pertanyaan. Mengapa Rasul menyebut ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan? Syarat kedua, orang yang panjang akal, mereka senantiasa memperbaiki amal yang mereka bakal bawa untuk bekal di akhirat nanti. Allah, Rasul tidak sebut aksaruhum lima ba'dahu isti'dadan. Mereka yang paling banyak bawa bekal untuk dibawa setelah mati. Bukan banyak. Tapi Rasul sebut ahsanuhum. Senantiasa memperbaiki amal mereka, bukan memperbanyak. Sebab sahabat-sahabat Nabi, antara lain Ibnu Mas'ud, Hasan al-Basri, pernah berkata, amalun qalilun fi sunnah, khairun min amalin kathirin fi bid'ah. Amal yang sedikit ikut sunnah Nabi, better, khairun, lebih baik daripada amal yang berbanyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah yang tidak ada asasnya dari Nabi. Semua kita tahu syarat amal yang diterima, pertama tauhid, mesti ikhlas lillah. Yang kedua ittiba', mesti ikut cara Rasulullah. Oleh sebab itu, betulkan kita punya akidah, tauhid kita lillahi ta'ala. Antara lain tawakal. Yang kedua, perbaiki amalan-amalan kita, terutama ibadat. Sebab tidak ada manusia yang lebih betul ibadatnya kecuali Rasulullah. Itu sebabnya bila beribadat ikut cara Rasul. Untuk mengikut cara Rasul perlu pertambahan ilmu. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan 1 jam 5 minit ini ada jugalah manfaatnya. Masya Allah.